Saudara, pemerintah menyasar investasi sebesar-besarnya untuk dapat melalui masa sulit akibat pandemi yang dialami seluruh dunia. Regulasi dan birokrasi terus dibenahi untuk membuka pintu seluas-luasnya menarik investasi sebesar-besarnya masuk ke sektor maritim. Bagaimana peta peluang investasi di Indonesia di tengah masa pandemi? Strategi apa saja yang disiapkan untuk menyerap investor? Kita bahas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam Pak Budi. Malam Mbak Sofi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta Masyita Kristalin, juru bicara Indonesia Investment Authority yang juga staf khusus Menteri Keuangan. Mbak Masyita, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Bapak-bapak, Mbak Masyita, saya ke Pak BKS lebih dulu, Pak Budi. Jadi sebenarnya kalau dilihat prospek investasi khususnya maritim di Indonesia yang saat ini akan digenjot sebesar-besarnya oleh pemerintah itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya, maritim ini memang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai tulang punggung untuk menciptakan investasi dan mendorong pertumbuhan. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan tadi, Bapak Presiden, kita sudah mempunyai Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Pelayaran atau PP tentang pelayaran. Yang semuanya itu memberikan kemudahan. Semua menjadi mudah, apalagi ada menteri baru ini, bikin mudah. Nah, ini kita tindak lanjuti dengan kemudahan-kemudahan, bahkan perizinan ada yang disentralisir di Menteri Investasi, tapi kita tetap concern bahwa namanya investasi di maritim tetap bicara tentang keberlanjutan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa, juga PP tentang pelayaran. Satu kemudahan bagi masyarakat. Oke, Pak Budi begini, kan kalau yang namanya kita ingin menarik investor, kan harus yang dijual adalah barang yang memang bagus, memang berkualitas. Dalam hal ini investasi di bidang maritim, otomatis pelabuhan-pelabuhan, sarana prasarananya, prosesnya, birokrasinya kan harus yang ditawarkan adalah yang sebaik-baiknya. Tapi secara umum kondisi pelabuhan kita di Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti apa? Apakah memang sudah mampu untuk secara kualitas menarik investor sebanyak-banyaknya? Saya pikir kualitasnya sudah baik sekali. Tinggal kita bagaimana kita mengkoordinasikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Sehingga kita menciptakan hub itu di Indonesia, bukan di negara yang lain. Dan pelabuhan-pelabuhan yang lain itu sebagai pengumpan pelabuhan kita juga, bukan pelabuhan negara lain. Oke. Nah, dengan ada rencana penggabungan Pelindo ini, saya pikir memberikan suatu angin segar bahwa kita bisa menata ulang daya saing kita untuk bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan negara tetangga. Oke, tadi Anda bilang soal menata ulang. Apakah ini ada proses menata ulang dulu baru kita kemudian jual ke investor atau skemanya akan seperti apa? Karena Pak Presiden sendiri kan pengennya segera kan ya? Jadi kalau lihat dia frame-nya ini paralel ya. Satu undang-undangnya dibuat ya. Yang kedua kita membuat skema atau satu pelabuhan-pelabuhan yang unggulan. Dan yang ketiga kita membuat yang namanya proses investasi, diantaranya INA. Jadi ini paralel dilakukan dan pasti apa yang kita lakukan ini dilihat oleh investor bahwa Indonesia serius dan melakukan sekaligus ada 3 hal yang kita lakukan secara bersama. Oke, saya pindah ke Pak Bahlil. Ini baru pertama kali saya wawancara Pak Bahlil setelah diangkat menjadi menteri. Kemarin dalam tanda kutip hanya kepala BKPM, sekarang sudah Menteri Investasi. Saya mengucapkan selamat lebih dulu. Pak Bahlil, jadi kalau saat ini Anda sudah pegang jabatan baru, Menteri Investasi sekaligus kepala BKPM, itu apa sih sebenarnya perbedaan tanggung jawab dan programnya dalam kaitannya dengan investasi maritim?
Ya, yang pertama kalau ditanya tentang perbedaan antara BKPM dan Kementerian Investasi, kalau selama ini kalau BKPM itu dia sifatnya mengeksekusi regulasi, mengeksekusi undang-undang, PP, Permen. Dia tidak boleh membuat kebijakan dalam konteks aturan seperti Permen. Nah sekarang sudah menjadi Kementerian Investasi, ditambah lagi satu kewenangan yaitu bisa membuat regulasi, bisa membuat kebijakan. Oke. Nah, dalam konteks tentang investasi di maritim, kita harus mengakui bahwa luas pulau kita di Indonesia ini lebih besar itu adalah laut ketimbang darat. Sudah barang tentu sumber daya alam laut kita besar. Dalam konteks itu pembangunan infrastruktur maritim merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita. Apa yang sudah dilakukan sekarang, kami lagi merumuskan dan kami sudah akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk kita membuat satu perencanaan untuk 10 tahun, 5 tahun, kemudian kita breakdown per tahun terhadap pembangunan infrastruktur untuk khusus maritim. Contoh katakanlah apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Menteri Perhubungan di saat kami masih kepala BKPM, kita membangun kawasan industri perikanan dengan Newport di Maluku sebagai basis perikanan lumbung ikan nasional. Nah ini sudah inisiasi, tinggal kita lakukan. Kemudian juga Pak Menteri Perhubungan sangat luar biasa sekali dengan membangun Patimban sebagai salah satu hub. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa Indonesia tidak boleh punya pelabuhan di tempat lain untuk menjadi hub dalam rangka ekspor kepada negara lain. Ya. Sudah saatnya kita berdaulat untuk bagaimana mengelola seluruh hasil-hasil kita di negara kita, baik pelabuhan umpan maupun menjadi hub. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang akan kita lakukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita itu salah satu yang sektor mendorong itu adalah pertanian dan perikanan. Dan semuanya itu berorientasi pada kesiapan pembangunan infrastruktur. Oke. Demikian, Mbak. Oke, nah tapi begini. Ini kan tadi sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Budi. Salah satu hal yang kemudian akan gampang menarik investor adalah kalau jualannya bagus, barangnya bagus, investor mau masuk juga gampang begitu. Apa jaminannya ketika Pak Bahlil sudah diangkat menjadi Menteri Investasi, tidak sekedar Kepala BKPM, apa jaminannya bisa membuat proses untuk birokrasi investasi ini menjadi lebih mudah sehingga tidak berbelit-belit lagi seperti kemarin? Jadi gini Mbak, sebelum saya memberikan jaminan, dasar pembuatan jaminannya dulu saya mau sampaikan. Undang-undang Cipta Kerja itu filosofinya itu adalah untuk memberikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan, kemudian transparansi, dan efisiensi. Lalu kemudian diturunkan lewat penjabaran undang-undang di pasal 174 dan dilahirlah PP nomor 5 dan PP nomor 6 tentang kemudahan berusaha. Secara kebetulan sekarang seluruh izin-izin usaha itu berbasis elektronik via OSS, online single submission, di mana di situ pengelolanya adalah Kementerian Investasi BKPM. Salah satu yang menarik adalah di situ memastikan berapa lamanya mengurus izin itu sudah ditetapkan dalam NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Apabila ada satu kementerian teknis yang waktunya sudah melebihi dari NSPK dengan tidak memberikan approve bahwa setuju atau tidak setuju atau kekurangan apa, maka akan diberlakukan apa yang disebut dengan fiktif positif. Artinya batas waktunya langsung keluar itu izin, Mbak. Oke. Nah, atas dasar poin undang-undang itu, maka saya sebagai orang yang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memimpin kementerian ini, perintah Bapak Presiden adalah mempercepat proses perizinan. Caranya sekarang kampanye kita adalah investor silakan datang bawa teknologi, bawa kapital, bawa sebagian pasar, nanti pemerintah yang akan membantu untuk mengurus perizinannya. Okay. Nanti kami di Kementerian Investasi BKPM yang akan mengurus, sudah barang tentu kami ini juga ada instrumen dan ada dasar hukumnya untuk ini semua ya? Semua lengkap.
fiktif positif itu ada pada PP nomor 5 tentang NSPK dan kemudian berusaha. Turunan daripada PP nomor 5 itu adalah pasal 174, pasal 173 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya kami akan membuat permen untuk menjamin agar kepastian, kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan perizinan itu akan didapatkan oleh dunia usaha. Dengan demikian maka cara pandang investor baik dari dalam maupun luar negeri yang selama ini mengatakan bahwa ngurus izin di Indonesia berbelit-belit, maka insya Allah berlahan-lahan akan kita selesaikan dengan baik. Ini juga terjadi karena Pak Menteri Perhubungannya memang luar biasa. Ini Pak Menteri kalau saya nggak menjalankan baik-baik, ini kakak saya soalnya. Jadi kami saling tektok yang baik lah, Mbak. Dan nggak perlu meragukan komitmennya Pak Budi, karena kesetiaan Pak Budi dalam mengurus investor juga tidak kalah dengan saya. Jadi kami dua sama-sama lagi. Memang sudah tidak boleh main-main, harus benar-benar berkomitmen karena saat ini kondisi pandemi kita benar-benar butuh investasi seluas-luasnya. Saya beralih ke Mbak Masyita. Mbak Masyita begini, ini kan ada pembentukan INA ya oleh Kementerian Keuangan. Dalam kaitannya dengan investasi maritim ini, tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang mau dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Ada jaminan juga dari Kementerian Investasi. Kalau dari INA sendiri, strateginya apa untuk mempercepat investasi ini, mendukung kementerian-kementerian atau lembaga lain supaya investasi maritim yang kita sedang targetkan benar-benar bisa masuk sebanyak-banyaknya? Jadi begini, mungkin kita dudukkan dulu posisinya ya. Jadi INA itu adalah akan masuk ke dalam misalnya investasi di sektor maritim itu sebagai investor. Tentu INA juga adalah lembaga sui generis yang sifatnya komersial gitu ya. Kita bisa mengumpulkan investor baik itu dari global maupun domestik. Lalu kita alirkan uangnya kepada proyek-proyek strategis di Indonesia. Dalam pipeline INA yang pertama itu kita lihat infrastruktur Mbak Sofi, toll road, airport dan seaport, ini semuanya masuk di bagiannya Pak Budi. Tentu ini, mengapa ini dipilih duluan ya? Karena memang logistics cost Indonesia itu masih cukup tinggi. Meskipun kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, logistics cost Indonesia menurut Logistics Performance Index sudah turun. Jadi kita improving nih Mbak Sofi, akan tetapi kita masih di 23% dari PDB. Kalau kita bandingkan dengan Cina misalnya di 15%, kemudian kalau kita bandingkan dengan negara tetangga juga masih lebih rendah. Jadi artinya, kalau kita melihat ini bukan sebagai challenge saja, tapi kalau kami melihatnya adalah sebagai opportunity to grow, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana INA membantu Bapak-Bapak Menteri untuk meningkatkan investasi. Tentu investasi di infrastruktur di Indonesia itu jalurnya tidak hanya dari INA ya, ada banyak cara. Kita ada financing, baik itu dari sisi pinjaman, kita juga ada equity, ada PPP, Public Partnership, Public Private Partnership. Kemudian kita juga ada bentuk-bentuk foreign direct investment seperti yang kemarin diregulasikan di BKPM ataupun melalui INA gitu ya. Nah, silakan. Nah, jadi kalau INA sendiri ya, kalau kita melihat pipeline investasi INA, itu kita nggak ada di awal kita set up misalnya sekian persen untuk infrastruktur seaport atau toll road sekian persen, nggak ada. Jadi kita bicara by asset. INA itu punya 2 jenis fund ya. Kita punya master fund ya, jadi investor bisa masuk di level atas. Dia fundnya itu istilahnya agnostik, tidak tertentu kepada pelabuhan tertentu atau toll road tertentu. Di bawahnya kita juga membentuk JC yang kita sebut thematic fund Mbak Sofi. Nah, thematic fund inilah tempat yang sangat menarik bagi para investor global. Banyak sekali yang sudah datang kepada INA dan kepada Bapak-Bapak Menteri dan kepada Presiden juga untuk menanyakan nih thematic fund ada apa aja. Jadi nanti akan ada thematic fund pelabuhan misalnya ya, karena malam ini kita bicara maritim gitu. Dalam thematic tapi yang mau saya tanyakan, apakah kemudian nantinya kalau investasi di bidang apapun begitu di Indonesia harus melalui INA atau bisa langsung ke lembaga-lembaga lain, Mbak Masyita? Oh enggak. Jadi investasi ke Indonesia itu kita buka seluas-luasnya, instrumennya tetap ada. INA ini hanyalah salah satu instrumen tambahan. Kemudian tujuan INA yang lain itu bukan hanya untuk mengundang investasi, tapi INA itu juga adalah wealth creation. Jadi ini tujuannya kan namanya juga sovereign wealth fund ya. Tujuannya itu adalah untuk generasi mendatang. Jadi INA ini adalah lembaga yang sangat strategik bagi Anda bisa bayangkan kalau global investor ingin masuk ke Indonesia tapi belum punya exposure
belum kenal siapa-siapa, belum tahu risknya bagaimana, maka INA menjadi salah satu alternatif, bukan satu-satunya. Kita tetap buka seluruh channel investasi masuk ke Indonesia. Oke. Saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain seputar bagaimana cara kita akan menggenjot investasi maritim Indonesia kepada para narasumber sesaat lagi, saudara. Saya jeda sejenak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Budi, ini gini. Ada kan saat ini posisinya adalah butuh pembangunan sebesar-besarnya untuk infrastruktur khususnya berkaitan dengan maritim sehingga kita butuh banyak investor tapi ini jangka panjang semua. Tapi di sisi lain juga kita juga berupaya di tengah suasana pandemi seperti ini tidak membebani APBN. Lalu bagaimana caranya regulator itu meyakinkan para investor, terutama yang swasta, untuk berinvestasi misalkan di tol laut misalnya begitu, karena ini investasi jangka panjang. Di sisi lain juga tidak kemudian bikin kita membebani APBN kalau kita memang mau melakukan pembangunan infrastruktur di bidang maritim. Saya pikir directionnya itu sudah di sana. Jadi Pak Presiden itu sudah mengatakan, tidak mungkin kita membangun semua pelabuhan itu dengan APBN. Nah, oleh karenanya kita harus roadshow dalam tanda petik kepada investor lokal, internasional. Dan saya langsung menunjuk INA. INA ini adalah satu ide brilian yang membuat kita itu nggak perlu ke Amerika, ke Middle East, ke Eropa, karena sudah sejumlah dana di sana yang dititipkan oleh investor, dan di sisi lain INA itu mengerti mana investasi yang bagus. Nah, oleh karenanya dari segi terobosan pendanaan sudah ada di INA. Tapi kami sendiri juga melihat bahwa tidak semuanya pelabuhan-pelabuhan ini harus dipegang oleh Kementerian Perhubungan. Ya. Untuk yang skala kecil, kami kerjakan tambahkan dengan swasta dan BUMN. Dengan skala di Bima, di Maroke, itu Tapi yang besar kita buat PPP, kita lelangkan, dan itu juga dapat kolaborasi pendanaan dari swasta. Dan yang ketiga, yang skalanya lebih besar, diantaranya dengan INA, di mana INA bisa masuk dalam konteks equity, juga pinjaman. Jadi kita sekarang ini relatif lebih bersemangat karena memang jumlah alternatif pendanaan itu ada. Oke. Dan kita sebagai satu negara kepulauan, di mana interaksi satu daerah dengan daerah yang lain ini sangat dibutuhkan pelabuhan. Jadi saya pikir sejalan dengan keadaan itu. Pak Budi, begini, ini kan yang kita saat ini sedang sasar adalah sebanyak-banyaknya investor. Salah satu yang ingin di-highlight oleh pemerintah adalah investor swasta. Sebenarnya kalau ada Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran, apa dampaknya terhadap sektor swasta yang ingin berinvestasi terhadap tol laut misalnya, berapa persen pula sebenarnya kontribusinya? Ya, sekarang ini memang kita tidak saja yang kecil, sekarang sudah yang menengah. Kita ada di Anggrek, di Gorontalo, ada di Sulsel, ada di Palembang, ada di Ambon. Nah, itu menggambarkan bahwa kita memberikan satu alternatif bagi mereka untuk melakukan investasi. Dan dengan alternatif itu, dan masing-masing memiliki daya jual sendiri-sendiri, maka ini membuat investor itu bisa memilih. Katakan Ambon banyak dengan ikan, maka pasti investor dari Jepang, dari Cina, dari Korea berminat. Apalagi secara geografis Ambon berada di antara Korea, Jepang dengan Australia. Oke. Lain lagi yang di Palembang, Tanjung Carat. Di sini ada batu bara, ada pupuk, ya, ada kontainer. Dari India dan tempat-tempat yang lain berminat. Jadi bukan terbatas investor dalam negeri. Nah, justru dengan minat-minat internasional dibantu juga INA, maka
swasta besar dan menengah bisa masuk dalam proyek-proyek ini. Oke. Jadi memang satu kolaborasi yang baik sekali. Pak Bahlil, kalau dari kementerian Anda, ini kan tadi yang juga digarisbawahi Pak Budi Karya Sumadi adalah soal investasi yang non APBN. Kalau bisa tidak ganggu terlalu banyak APBN begitu. Strategi Anda apa untuk ini? Ya memang kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan bergantung pada APBN, itu kemampuan APBN kita sangat terbatas. Karena itu dibutuhkan investasi-investasi dari sektor swasta. Nah tinggal kita selama ini kan kita sudah lakukan bahwa kalau ada investor yang memang untuk membangun pelabuhan yang IRR-nya bagus, itu biasanya kita dorong kolaborasi antara pengusaha nasional, BUMN, dan dari luar. Sementara yang IRR-nya belum bagus, saya pikir ini butuh sentuhan-sentuhan rekayasa financial engineering yang bagus. Nah saya pikir INA posisinya salah satu di antaranya ini bisa melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah positioning Kementerian Investasi di mana? Kita ini ada dua. Kita bisa langsung memfasilitasi foreign direct investment atau investor dalam negeri. Dan kita bisa melakukan proses penyesuaian terhadap insentif maupun perizinan. Ini yang bisa kita kasih. Nah perbedaannya dengan INA itu, INA hanya bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, baik dari dalam maupun luar, kemudian melihat proyek mana yang visible, kemudian mereka masuk. Setelah itu, begitu mereka ingin masuk di mana, pasti komunikasinya dengan Kementerian Investasi. Izinnya bagaimana, prosesnya bagaimana, permintaan insentif fiskalnya bagaimana. Jadi nanti ke depan, INA dengan Kementerian Investasi ini seperti suami istri, 11-12. Jadi saling membutuhkan. Kementerian Investasi sudah barang tentu membutuhkan INA. Dan INA berjalan tanpa ada Kementerian Investasi itu pun agak susah. Pak Bahlil, yes. Pak Bahlil, begini, yang perlu juga saya tanyakan, ini kan semasa situasi pandemi ini kita sudah lihat ada data-data beberapa BUMN, terutama yang infrastruktur itu mengalami kesulitan begitu kan. Kemarin juga kita sempat mengalami yang di Tanjung Priok itu permasalahannya agak lama lah, kemudian bisa settle begitu. Nah, apa strategi Kementerian Investasi? Strateginya, rencananya, komitmennya untuk memastikan kalau misalkan nanti ada misalkan proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN yang bermasalah secara keuangan, ada potensi mangkrak, bagaimana caranya memastikan supaya investor tidak kemudian takut? Memang kalau ini dua hal yang berbeda, Mbak. Kalau kita bicara BUMN secara spesifik dengan investor yang lain itu dua hal yang berbeda. Tidak semua BUMN yang main di konstruksi itu kemudian keuangannya sakit, nggak semua, tapi bahwa ada iya. Nah ini saya pikir penting untuk kita mencari solusi dengan Kementerian BUMN. 1-2 bulan ini sudah mulai ada solusi, Mbak. Sekarang saya lagi komunikasi intens dengan Pak Erik ya, dengan beberapa wamennya untuk mencari solusi. Dan tidak mesti semuanya kita samaratakan karena dia itu kan by project. Jadi kasus proyek A berbeda dengan kasus proyek B. Tentu. Jadi jangan kita samaratakan, itu satu. Tetapi yang saya mengatakan bahwa investor dari lain juga minus BUMN itu banyak yang pingin. Nah yang bagus-bagus kita hitung baik, kita kolaborasikan mereka. Kalau memang BUMN-nya nggak bisa jalan sendiri, kita butuhkan kolaborasikan dengan investor lain untuk saling menginjek gitu. Karena konsesi itu kan sudah punya mereka gitu. Nah di mana peran Kementerian Investasi? Yang pertama adalah ketika terjadi gap yang melebar, maka di situ muncul sebagai mediator. Ketika IRR-nya belum bisa, maka kebijakan apa yang kita harus buat agar IRR-nya masuk untuk kemudian menarik investasi masuk. Nah, hal yang lain adalah saya pikir kita juga jangan terlalu terpusat dengan hanya mohon maaf contoh Tanjung Priuk. Karena pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi JK dalam 5 tahun kemarin, telah memberikan dampak positif terhadap penyebaran investasi, Mbak. Justru targetnya memang disebar ya? Ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah Republik Indonesia pasca reformasi, belum pernah realisasi investasi itu di luar Jawa lebih besar ketimbang Jawa. Sejak triwulan 3 2020 dan kuartal pertama di 2021, penyebaran investasi di luar Pulau Jawa itu sudah jauh lebih besar ketimbang Jawa.
Artinya pertumbuhan kawasan ekonomi baru di luar Pulau Jawa itu sudah mulai menggembirakan. Dengan demikian, maka kecenderungan orang melakukan investasi baik infrastruktur maupun di sektor-sektor yang lain di luar Pulau Jawa, terutama hilirisasi tambang yang juga ada orientasinya dengan infrastruktur pelabuhan, itu semakin bagus. Contoh Mbak, saya mau kasih contoh Mbak, Wedabai di Maluku Utara. Itu di sana itu ada satu kawasan industri hilirisasi nikel. Itu pelabuhannya Mbak, itu luar biasa sekali. Dan total investasi di sana itu sudah sekitar 4 billion US dollar, hampir 60 triliun. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita kasih contoh yang buram iya, tapi ada juga yang bagus-bagus yang penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa tidak semua yang mangkrak-mangkrak ini adalah sesuatu yang kurang tepat, tapi masih ada juga yang tepat gitu. Oke, nah ini jadi PR yang harus mungkin diadres oleh INA. Saya mau tanya ke Mbak Masita. Mbak Masita, bagaimana kemudian caranya INA ini membantu investor, terutama di bidang maritim, untuk proyek-proyek yang sudah berjalan untuk mempercepat pembangunan pelabuhan-pelabuhan misalnya? Ya, jadi mungkin saya mau cerita dulu mengenai pembangunan infrastruktur in general ya Mbak Sofi. Jadi satu negara itu melakukan pembangunan infrastruktur itu memang tidak hanya berdasarkan IRR yang baik gitu ya. Karena contohnya sekarang kita pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia itu 60% di Jawa. Oleh karena itu memang by design seperti yang disebutkan Pak Menteri tadi bahwa pemerintah memang ingin berusaha menciptakan lokus-lokus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Karena apa hubungannya nih dengan maritim Mbak Sofi? Hubungannya begini. Permasalahan IRR itu sulit mencapai baik di tol, laut, ataupun di pelabuhan, itu adalah kita punya demand itu sebagian besar di Jawa. Jadi dia hanya one direction aja tuh tripnya. Jadi ada beberapa isu struktural yang harus kita hadapi. Nah, sekarang bagaimana kita mencocokkan antara jenis pembangunan infrastruktur yang IRR-nya ada yang bagus, ada yang jelek, tapi kita butuhkan sebagai negara untuk tetap dibangun, itu kita diferensiasi bentuk sumber pendanaannya. Jadi untuk yang IRR-nya baik, biasanya private sector akan dengan senang hati masuk. INA termasuk golongan yang akan masuk di sektor-sektor yang punya nilai komersial. Karena INA memang fokusnya adalah komersial dan asset optimization. Kemudian kalau yang IRR-nya agak kurang tapi itu sangat diperlukan untuk pembangunan, maka itu bisa masuk di program PPP atau pendanaan langsung pemerintah, atau ada program blended financing, atau kita punya di PT FMI di bawah Kementerian Keuangan itu SDG1 gitu ya. Jadi memang different type of financing for different type of infrastructure yang memang melekat IRR-nya. Karena bukan berarti kalau misalnya kita bilang kita mau bangun pelabuhan di luar Jawa atau jalan di luar Jawa, terus kita bilang oh itu belum ada pembangunan ekonomi, justru kita bangun supaya ada pembangunan ekonomi di pulau itu gitu ya. Jadi jangan sampai chicken and egg-nya tidak pas. Nah, tapi yang ingin saya bottom line di sini adalah Mbak Sofi bahwa tidak semua jenis investasi itu memang masuk ke karakteristik investasi yang melalui INA. Oleh karena itulah berbagai instrumen investasi dan cara-cara pendanaan masih itu tetap kita buka. Oke, Mbak Ina, kita tinggal punya waktu sangat sedikit. Saya mau tanya kalau INA itu adakah target yang dipasang oleh negara untuk INA, berapa misalkan jumlah investasi yang kemudian harus dirangkul oleh INA? So far tahun ini kita sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah 15 triliun dari tahun lalu. Tahun ini dia dijadwalkan payment 15 triliun dan inbank 45 triliun. Jadi tahun ini 60 triliun tambah tahun kemarin 15 triliun, 75 triliun. Kita mengharapkan kalau kita bandingkan dengan SWF lain, itu kita bisa multiplikasi 2 sampai 4 kali ya. Berarti bisa 150 triliun hingga 300 triliun. Tapi ini baru awal ya. Mudah-mudahan kita bisa rolling lebih cepat sehingga kita juga bisa mengundang investasi asing lebih cepat. Oke, Mbak Masita terima kasih, Pak Bahlil terima kasih, Pak Budi Karya Sumadi juga terima kasih sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita tentu berharap upaya untuk menggenjot investasi maritim di Indonesia bisa berjalan dengan lancar untuk membantu kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang kesulitan gara-gara pandemi. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan Mbak Masita, kita ketemu lagi lain waktu.